Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesia Aku Spesial Ramadan dengan tema sangat menarik sekali. Bagaimana menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Bagaimana Koko ketika melihat pertanyaan saya tadi, melihat orang yang selalu beruntung, dia selalu untung, selalu dunia, secara dunia bergelimang harta, dia dikatakan selalu beruntung. Sementara orang yang mungkin cenderung miskin, selalu sial aja, dia mengatakan tidak beruntung nih hidup saya. Bagaimana nih Koko? Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita yang beragama Islam harus paham betul yang artinya nama berkah. Beruntung dalam Islam artinya berkah. Beruntung di dunia itu namanya sukses. Ya kan? Bisa di dunia dia beruntung tapi di akhirat tidak beruntung. Makanya di dunia hartanya banyak tapi tidak. Begini, di dalam Islam itu kunci keberuntungan atau keberkahan kita sebut beruntung dunia sampai akhirat itu namanya berkah. Kuncinya satu tadi bersyukur. Duit rezeki dari Allah, Allah tidak dilupakan. Satu, dirikan sholat 5 waktu, dia tambah sholat yang sunnah-sunnah. Yang kedua, dapat rezeki dia terima kasih, dia keluarkan terima kasih, sedekah. Sedekah wajib, zakat diamalkan, ditambah sedekah-sedekah sunnah. Oke ya, sholat sedekah diamalkan. Nah, kalau itu tidak diamalkan baru namanya wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau kau tak bersyukur, awas sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kenapa dikasih rezeki yang banyak tapi hati-hati ayah bunda, azabku sangat pedih. Pedih, inna azabila syadid, dikasih dulu. Semakin tinggi jatuhnya semakin sakit. Orang Cina Muslim itu punya prinsip hidup miskin jangan salahin Tuhan, mau kaya harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang, tidak ada yang bawa uang. Yang kaya tak boleh pelit-pelit, hanya. Ding 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 gitu ya Koko. Jangan putus asa, harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah, pasti harta nambah. Karena pasti jadi berkah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Berikutnya saya ke Ibu Rosmi Susilawati ya. Silakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kuwihan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya, Tat. Seperti yang dikatakan Ustadz tadi, ada bahasa yang tidak beruntung. Karena kalau beruntung itu bahasa dagang, minta untung berarti lebih. Tapi bahasa kita di masyarakat itu ada orang-orang yang tidak beruntung. Misalnya fisiknya tidak lengkap, kecerdasannya tidak tinggi, misalnya dia tidak nikah pun tidak punya anak. Dan lain sebagainya, misalnya tetap miskin hidupnya walaupun kerja keras. Nah, mensikapi seperti ini, keberuntungan itu dari sisi apa, seperti apa menurut Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kuwihan. Apa yang ditanyakan tadi sudah jelas Ustadz? Ya, insya Allah. Oke, silakan Ustadz. Pada hakikatnya Bu, hidup ini adalah ujian Bu. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Tapi sementara ini menentukan. Yang sementara ini justru menentukan keselamatan, kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, bagaimana agar kita selamat dan bahagia? Harus ikut ujian Bu. Kalau kita enggak ikut ujian, ya kita tidak terseleksi. Betul Pak Ustadz. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam satu ayat dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Wa nablukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan maupun kebaikan. Nah, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Ini ayat ini berlaku untuk semua manusia. Baik yang belum beriman, yang beriman maupun sudah beriman. Ya, itu berlaku untuk semua manusia. Nah, tetapi ujian itu ada dua Bu. Yang pertama kali keburukan. Yang kedua kebaikan juga ujian. Jadi kalau ibu diberi nikmat juga ujian Bu itu. Cuman rata-rata di kita ya Pak Ustadz ya,
kita ini merasa diuji itu kalau diberikan kesusahan, kesulitan. Padahal berapa banyak orang yang diberi kenikmatan gagal, Bu. Contoh, ada orang yang diberikan kenikmatan harta kekayaan, diberikan jabatan yang mudah. Padahal jabatan itu kadang-kadang kalau kita cari-cari, kalau bukan hoki, gitu ya, kalau bukan beruntung, kita nggak dapat. Tapi ada orang yang gampang dapat jabatan, betul? Tetapi ketika dia dapat jabatan, dia tidak amanah, Bu. Ya, dia semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh dari ajaran Islam, semakin jauh dari ibadah kepada Allah. Artinya dia gagal ketika Allah menguji dia kepada kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa ya baik ujian keburukan maupun kenikmatan dianggap bukan ujian. Dua-duanya adalah ujian. Jadi pertanyaan Ibu, ada orang-orang yang diuji oleh tadi kesulitan, ya, yang tidak sama dengan orang lain. Ada juga yang diberi ujian justru kenikmatan. Dua-duanya ujian. Nanti hasilnya itu Allah yang akan menghisabnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah makanya kenapa ya di dalam Islam dalam 1 tahun sekali, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk muhasabah nafs. Artinya mengintrospeksi seluruh diri kita. Ya, sebetulnya Ramadan itu adalah bulan latihan, Bu. Bukan bulan hasil, Bu. Hasilnya itu 11 bulan setelah Ramadan itu. Apakah kita jadi orang takwa atau enggak? Jadi kelihatan orang sukses Ramadannya yang tidak itu 11 bulan berikutnya. Bukan di waktu 1 bulan Ramadan itu salah. Ramadan itu bulan latihan training center. Justru ketika dia bertanding itulah akan menentukan apa dia menang atau tidak. Baik. Yaitu 11 bulan berikutnya. Saya kira begitu. Terima kasih Ustadz Kuihan atas jawabannya. Berikutnya kami undang Bapak Zainul Abidin untuk memberikan pertanyaan. Singkat saja Koko nanti jawabannya, silakan Bapak Zainul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Abidin, Ustadz, bukan Zainal. Zainul Abidin ya, baik. Baik, izinkan saya bertanya, mohon diberikan teknik atau strategi. Tips begitu ya? Ya tips gitu. Supaya kita bisa mengidentifikasi apa pencapaian kita atau dalam perjalanan kita ini sudah betul atau belum mengarah ke keberkahan itu tadi. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus ya Koko ya, silakan Koko. Teknik yang kita pegang adalah Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 208. Ayat bunda nggih. Nanti kalau salah ayatnya Bapak sebutkan nggih. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya takwa. Kalimat berikutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pertanyaannya, Islam yang bagaimana Kokolim? Kokolim S2-nya Pak, ngambil tafsir Quran, ngambil tafsir di PTIG. Konsen ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu banyak cabang ilmunya. Ada salah satunya tafsir Quran bil Quran. Ayat yang ini Allah tegaskan pada ayat yang lain. Islam yang bagaimana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian Islam yang sempurna. Artinya, wahai orang yang beriman, jangan sekali kalian mati kecuali agamanya Islam. Islamnya sudah sempurna. Islam yang sempurna mencapai keberkahan, tunai kru Islam sampai yang kelima. Syahadat, Koko belum muslim, wajib syahadat. Bapak Ibu dari kecil sudah Islam ya, sudah jadi muslim. Yang kedua, sholat 5 waktu dikerjakan, tambah lagi sholat yang sunnah-sunnah, sudah Pak ya. Itu masternya Pak. Lalu yang ketiga, sedekah. Sedekah ada 2, wajibnya dikerjakan yang punya penghasilan ya. Zakat mal tolong diamalkan, baik zakat fitrah terjadi bulan Ramadan, kedua zakat mal. Tiada dapat rezeki, keluarkan 2,5 tambah sedekah-sedekah sunnah. Sudah. Yang keempat, puasa Ramadan yang wajib dikerjakan. Mau lebih berkah lagi, tambah yang puasa yang sunnah-sunnah selain Ramadan. Sudah. Lalu yang kelima, berangkat ke tanah suci. Yang punya rezeki Pak, duit tadi Pak beruntung, Bapak berangkat tanah suci. Haji. Tak bisa haji besar, minimal haji kecil umroh. Apa kesimpulan dari semua itu? Jawabannya karena Islamnya sudah sempurna. Mau beruntung di akhirat?
sempurnakan Islam. Sampai yang kelima, jangan mati kecuali Islam, Islamnya sudah sempurna. Setuju Bapak Ibu? Insya Allah berkah. Baik, terima kasih Koko Lim, Ustadz Kuihan, Masya Allah terima kasih atas apa yang disampaikan di siang hari ini. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan menyaksikan kembali bagaimana tayangan Ada Seorang Tukang Bubur ini, Koko Lim dan Ustadz Kuihan, dengan judul bagaimana dia sangat-sangat selalu bersyukur dalam hidupnya, yaitu bersyukur ala tukang bubur. Sesaat lagi, tetaplah di dalam Indonesiaku.